Kebocoran data pribadi penduduk RI kerap terjadi, namun hingga kini Indonesia belum memiliki aturan yang mengatur secara tegas perlindungan data pribadi warganya. Kementerian Komunikasi dan Informasi mengkonfirmasi 100.000 lebih data warga Indonesia bocor di forum peretas RAID Forums. Informasi pribadi dalam kebocoran data itu meliputi nomor induk kependudukan, nama, alamat, nomor telepon, bahkan juga nilai gaji. Data itu diduga bocor dari BPJS Kesehatan. Peretas menjual data tersebut seharga 0,15 Bitcoin atau setara 84,3 juta rupiah. Saat ini Kemkominfo sudah berupaya untuk mengajukan pemblokiran 3 tautan yang tersedia di forum itu yang dapat digunakan untuk mengunduh data yang bocor tersebut. Jika berhasil, diharapkan dampak dari kebocoran data warga Indonesia ini dapat diminimalisir. Kominfo juga akan memintai keterangan dari BPJS Kesehatan terkait kebocoran data ini. Kebocoran data pribadi sebenarnya sangat berbahaya. Orang yang mendapatkan data kita dapat menggunakannya untuk berbagai kejahatan, termasuk membuat KTP palsu dan mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan pemilik identitas. Selain itu, data kependudukan yang bocor itu juga bisa digunakan untuk mendaftar berbagai layanan secara ilegal. Perlindungan data pribadi di Indonesia masih sangat menyedihkan. Kerap kali data pribadi warga Indonesia diumbar dan diperjualbelikan secara serampangan. Sebab hingga kini Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur secara tegas perlindungan data pribadi. Pemerintah telah mendorong DPR untuk membahas dan mempercepat diterbitkannya undang-undang mengenai perlindungan data pribadi. Bahkan Presiden Joko Widodo telah menyuarakan hal ini sejak tahun 2019. Namun hingga kini DPR dan pemerintah belum menjadikan regulasi ini menjadi prioritas. Nasibnya di DPR kini masih pada tahap pembahasan daftar inventarisasi masalah di tingkat panitia kerja atau panja. Akibatnya upaya melindungi dan mencegah kebocoran data pribadi penduduk RI masih jauh panggang dari api. Tanpa regulasi yang tegas, maka akan semakin banyak warga yang menjadi korban dari kejahatan pembocoran data pribadi ini. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.